Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di video kali ini ada berita tentang akademi dari Valentino Rossi yang hari ini melakukan track day di sirkuit Mandalika Lombok teman-teman ya. Dan di acara ini dihadiri pembalap-pembalap dari Akademi Valentino Rossi teman-teman ya. Yang hadir di sana ada Francesco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Francesco Morbidelli, Fabio De Gea. Dan acara ini digagas dari Pertamina Enduro yang diikuti para pembalap nasional untuk sarana berbagi ilmu teman-teman ya. Mereka melaksanakan latihan bersama pembalap lokal di sirkuit Mandalika. Pertamina yang mendatangkan pembalap yang mengajar di VR46 Rider Academy. Mereka juga belajar di ruang kelas sebab suksesnya pembalap tidak hanya di lintasan, tetapi di dalam kelas juga banyak yang harus dipelajari. Dan bagusnya untuk pembalap-pembalap lokal Indonesia nanti akan dipilih 4 pembalap yang berusia 15 tahun ya teman-teman ya. Pembalap lokal Indonesia teman-teman ya, yang akan dikirim ke VR46 Rider Academy milik Valentino Rossi. Nah, ini peluangnya bagus banget buat pembalap lokal yang berbakat untuk bisa bersaing di kelas internasional lewat akademi milik Valentino Rossi ya teman-teman ya. Nah di sini nanti untuk kedepannya mungkin kelihatan banget bakat-bakat yang selama ini tidak bisa atau tidak bisa kelihatan di kancah internasional. Nanti mungkin lewat ajang ini, seleksi ini, mungkin suatu saat ada pembalap Indonesia yang bisa ke level MotoGP teman-teman ya. Ya mudah-mudahan saja ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya teman-teman ya, ada berita dari Marc Marquez teman-teman ya, atau kabar dari Marc Marquez yang sekarang sudah berbaju atau berseragam Ducati Lenovo teman-teman ya. Dimana pengakuan dari Marc Marquez sendiri bahwa Marc Marquez tidak sungkan untuk belajar dari Francesco Bagnaia teman-teman ya. Cuman di sisi lain Marc Marquez juga punya gelagat yang rada aneh ya teman-teman, mencurigakan teman-teman ya, atau bisa dibilang ego, yaitu ingin memecahkan rekor dari seorang Valentino Rossi teman-teman ya. Dan menurut Marquez sendiri, Bagnaia adalah rider yang tepat sebagai referensi untuk balapan 2025 karena dia atau Bagnaia meraih gelar juara dunia di tahun 2022 dan 2023 bersama pabrikan Ducati. Dan ini kata-kata dari Marc Marquez teman-teman ya. Bagnaia akan menjadi referensi. Hasilnya berbicara sendiri. Dia cepat, mengenal karakter motor Ducati dengan baik dan tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Saya akan belajar banyak darinya. Itu kata dari Marc Marquez. Tak hanya itu saja, rivalitas internal antara keduanya akan semakin sengit mengingat mereka memiliki riwayat sebagai peraih gelar juara dunia. Ini bagus untuk tim karena kami memiliki ide yang sama dalam pengembangan. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk bekerja, tetapi pasti akan tiba saatnya ketika yang satu mengatakan kiri dan yang satu mengatakan kanan. Dalam kesempatan yang sama, Marquez juga berbicara mengenai peluangnya menyamai raihan gelar Valentino Rossi dengan gelar juara dunia ke-9. Bagi rider Spanyol itu, dia belum bisa berbicara banyak dan lebih ingin merendah karena situasinya sudah berbeda. Marquez kini lebih bijak dalam menekan egonya ketika berada di lintasan. Terlebih setelah dia mengalami crash motor pada 2020 lalu. Tak ayal, pendekatan yang berbeda tentunya dilakukan Marquez terlebih dengan usianya yang pada musim depan sudah menyentuh 36 tahun. Saat Anda berusia 20 tahun, Anda tidak memiliki pendekatan yang sama seperti Anda sudah berusia 32 tahun. Sekarang saya lebih menyadari apa artinya berada di sini dan bobot yang dimiliki oleh warna-warna ini. Setelah insiden kecelakaan itu, semua yang datang adalah sebuah hadiah. Itu kata Marc Marquez, teman-teman ya. Dan untuk info yang terakhir, teman-teman ya, admin akan meng-share jadwal latihan pramusim MotoGP seri 2025.
yang akan berlangsung di Malaysia dan Thailand, teman-teman ya. Dan diprediksi Marc Marquez nanti di sesi latihan pramusim, diprediksi banyak pengamat Marc Marquez bakalan menggila di sesi ini, teman-teman ya. Tes pramusim MotoGP 2025 menarik untuk diketahui sebab tes pramusim ini akan berperan penting atas perkembangan motor di awal musim 2025. Sehingga sangat dinantikan oleh para pembalap termasuk Marc Marquez yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Ya, Marc Marquez akan membela tim Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Secara keseluruhan, ini akan menjadi tahun kedua Marc Marquez membela tim Ducati, di mana tahun lalu ia bersama Gresini Racing yang berstatus tim satelit Ducati. Tes resmi digelar di Malaysia dan Thailand. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, balapan pembuka MotoGP 2025 tidak digelar di sirkuit Losail Qatar sebab balapan pertama akan digeser ke sirkuit Buriram, Thailand. Tak heran jika sirkuit Buriram jadi lokasi tes pramusim 2025. Nantinya tes di sirkuit Buriram akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 12 sampai 13 Februari 2025. Sebelum para pembalap ke Thailand untuk persiapan balapan perdana pada 28 Februari sampai 2 Maret 2025. Sejatinya mereka akan terlebih dulu melakukan tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia. Tepatnya tes pramusim MotoGP Sepang 2025 digelar pada tanggal 5 sampai 7 Februari 2025. Jadi, tes pramusim perdana di Malaysia ya, teman-teman ya. Yang kedua, shakedown test. Perlakuan spesial pun diberikan kepada sejumlah tim, yaitu Honda dan Yamaha, yang berhak mengikuti shakedown test MotoGP. Sebab mereka sudah bisa latihan dulu alias nyolong start dengan latihan di sirkuit Sepang sejak 31 Januari sampai 2 Februari 2025. Yamaha dan Honda diperbolehkan menurunkan pembalap utama mereka karena berada di grup kosesi terbawah. Nantinya Fabio Quartararo hingga Joan Mir akan melakukan tes bersama pembalap pengembang dari tim lain serta rider Rocky di musim 2025. Dan ini tanggal-tanggalnya teman-teman ya. Nanti tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 2025 nanti ada tes shakedown MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia. Terus tanggal 5 sampai 7 Februari nanti adalah tes resmi di sirkuit Sepang, Malaysia. Ingat tanggal 5 sampai 7 Februari ya. Dan di tanggal 12 sampai 13 Februari nanti tes lagi di sirkuit Buriram, Thailand. Tanggal 12 sampai tanggal 13 teman-teman ya. Oke teman-teman, paling cukup sekian ya info pendek dari admin atau video pendek dari admin. Dan seperti biasa teman-teman ya, jika teman-teman suka dengan video admin ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan skip aja dan sampai jumpa di video-video admin selanjutnya. Dadah.